Ada hari ketika malas bukan beban, tapi bisikan halus bahwa jiwamu ingin pulang ke hal yang ia cintai. Kadang kita berhenti bukan karena lemah, tapi karena hati menolak berjalan di jalan yang bukan miliknya. Rasa malas sering datang seperti kabut menutupi pandangan, tapi diam-diam menunjukkan arah lain. Mungkin tubuhmu hanya sedang jujur, mengatakan bahwa langkahmu terlalu jauh dari yang membuatmu hidup. Ada keheningan dalam malas, keheningan yang mengajakmu mendengar apa yang selama ini kamu abaikan. Setiap penundaan bukan selalu pelarian. Kadang itu adalah doa agar kita menemukan tempat yang lebih selaras. Jika tanganmu enggan bergerak, mungkin itu tanda bahwa jiwamu sedang mencari rumah barunya. Malas bukan dinding yang menahanmu, tapi cermin yang memperlihatkan betapa kamu butuh arah yang lebih tulus. Ada rasa yang tidak bisa dipaksa. Ia menolak, bukan karena membangkang, tapi karena ingin kamu kembali pada yang benar. Dan mungkin di antara setiap penundaan, Tuhan sedang membuka sedikit ruang agar kamu menemukan hidup yang lebih cocok untukmu. Aku MC 1.0, suara kecil yang menemanimu untuk membaca tanda halus dari hidupmu. Tugasku di konten ini adalah membantumu melihat sisi lain dari rasa malas yang sering kamu salah pahami. Aku hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk menerjemahkan apa yang tubuh dan pikiranmu coba katakan. Di sini, aku menjadi jembatan antara keresahanmu dan pengertian yang lebih jernih. Biarkan aku memandu perlahan, agar setiap rasa yang kamu anggap salah justru membuka arah baru sebagai referensi perjalanan hidupmu. Mungkin selama ini, kata malas bukan berasal dari dirimu, tapi ditempelkan oleh suara-suara di sekelilingmu. Seringkali orang lain lebih cepat menilai sebelum mereka benar memahami jalan yang sedang kamu tempuh. Mereka melihat perlambatanmu, lalu menghakiminya sebagai kelemahan, padahal itu bisa saja bentuk kewarasanmu bertahan. Kadang label itu menempel begitu lama hingga kamu ikut percaya, meski hatimu tahu ada alasan yang lebih dalam. Bisa jadi ritmemu bukan lambatannya berbeda dari ritme yang dunia anggap benar. Dan dunia yang terburu-buru sering tak punya waktu untuk memahami orang yang berjalan dengan kesadaran. Kemungkinan besar, rasa malas itu hanyalah bayangan dari ekspektasi orang lain yang tidak cocok dengan dirimu. Bukan kamu yang malas, tapi standar mereka yang terlalu sempit untuk menampung prosesmu. Dalam diam, jiwa kecilmu sebenarnya tahu bahwa kamu hanya mencari tempat yang lebih pas untuk tumbuh. Dan mungkin inilah waktunya untuk mulai mendengar suaramu sendiri, bukan label yang orang lain berikan. Cal Newport, seorang pakar produktivitas modern, pernah menegaskan bahwa manusia bukan malas. Kita hanya tidak cocok dengan pekerjaan yang tidak memberi makna. Menurutnya, otak akan selalu memberontak ketika dipaksa berkutat pada aktivitas yang tidak selaras dengan nilai batin kita. Ia menyebut kondisi ini sebagai misalignment fatigue, kelelahan karena hidup menjauh dari apa yang benar-benar penting. Dalam pandangannya, penundaan bukan bentuk kegagalan, tetapi sinyal bahwa kita sedang menolak hidup yang terlalu dangkal. Neuropsikologi mendukung gagasannya. Otak mencari keterlibatan mendalam, bukan sekedar rutinitas kosong. Itulah sebabnya kita merasa berat melangkah ketika hati tidak ikut serta. Setiap hentakan rasa malas adalah peringatan internal bahwa kita sedang bergerak tanpa roh. Cal Newport percaya produktivitas sejati lahir bukan dari paksaan, tetapi dari perhatian penuh pada sesuatu yang berarti. Dan ketika seseorang menemukan aktivitas yang selaras dengannya, malas tidak lagi punya tempat untuk tumbuh. Mungkin di titik ini, kita perlu bertanya, apakah selama ini kita sungguh malas?
atau hanya jauh dari hidup yang kita inginkan. Eckhart Tolle melihat rasa malas bukan sebagai dosa, tetapi sebagai tanda bahwa kita sedang hidup jauh dari kehadiran penuh. Menurutnya, ketika kita merasa berat memulai sesuatu, itu bisa berarti jiwa kita tidak hadir dalam aktivitas tersebut. Ia percaya bahwa penolakan batin muncul ketika kita menjalani sesuatu hanya demi memenuhi ego, bukan demi kehadiran yang jernih. Tolle mengatakan bahwa energi sejati hanya mengalir ketika kita selaras dengan saat ini, bukan ketika kita memaksa diri mengikuti suara luar. Dalam ajarannya, malas adalah jeda yang mengundang kita untuk kembali menyadari apa yang benar ingin dilakukan oleh kehidupan dalam diri kita. Ia juga menegaskan bahwa penundaan sering terjadi ketika kita terjebak dalam pikiran yang bising, bukan dalam kesadaran yang tenang. Baginya, setiap rasa berat adalah undangan untuk berkontemplasi. Apakah ini benar jalan yang memanggil kita? Jika tidak, tubuh akan berhenti, bukan karena lemah, tetapi karena memanggil kita kembali ke pusat diri. Tolle mengingatkan bahwa tindakan yang lahir dari ketenangan jauh lebih kuat daripada tindakan yang lahir dari paksaan. Dan mungkin dalam setiap rasa malasmu ada bisikan halus. Kembalilah hadir dan pilihlah hidup yang lebih jujur untukmu. Rasa malas yang masih memungkinkan kita bertahan hidup justru adalah ruang yang sengaja dibiarkan Tuhan untuk kita mencari arah sejati. Cal Newport mengingatkan bahwa otak menolak aktivitas yang tidak selaras karena ia ingin mengantar kita menuju pekerjaan yang lebih bermakna. Eckhart Tolle menambahkan bahwa jiwa pun ikut menahan langkah ketika kita berjalan menjauh dari panggilan batin yang sebenarnya. Jika otak dan jiwa berhenti, itu bukan akhir, tapi kompas yang berputar menandai arah baru. Kita masih hidup di tengah rasa malas karena ada jalan lain yang menunggu untuk ditemukan. Mungkin hidup sedang memberi waktu untuk mendengar keinginan terdalam yang selama ini tertutup oleh suara orang lain. Kemalasan dalam perspektif mereka berdua bukan titik buntu, tetapi pintu yang mengajak kita kembali ke diri yang lebih jujur. Selama napas masih ada dan kita masih bisa bertahan, itu tanda bahwa perjalanan belum selesai, hanya perlu diarahkan ulang. Di antara jeda dan penundaan, ada bisikan kecil bahwa kita layak menemukan ritme yang cocok dengan takdir kita. Dan mungkin rasa malasmu hari ini adalah petunjuk paling lembut bahwa hatimu sedang mengajakmu pulang ke jalan yang telah lama menunggu. Malas bukanlah kegagalan, tapi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan mendengar diri sendiri. Rasa malas yang masih membuat kita bertahan hidup adalah ruang Tuhan untuk menemukan arah sejati. Otak dan jiwa yang berhenti menandakan bahwa kita sedang diarahkan menuju pekerjaan dan kehidupan yang lebih bermakna. Kemalasan adalah sinyal lembut untuk mengevaluasi apakah langkah kita masih selaras dengan panggilan batin. Dalam jeda dan penundaan, terdapat kesempatan untuk mendengar keinginan terdalam yang selama ini tertutup. Tidak bergerak sesaat bukan berarti kehilangan arah, tapi memberi waktu bagi kompas batin untuk menyesuaikan diri. Rasa malas membuka pintu untuk refleksi, bukan sekedar menunda, sehingga kita bisa kembali ke diri yang jujur. Selama kita masih bisa bernapas dan bertahan, perjalanan hidup belum selesai, hanya perlu diarahkan ulang. Malas menjadi pengingat bahwa ritme hidup kita tidak harus dipaksakan sesuai standar orang lain. Akhirnya, kemalasan hari ini bisa menjadi petunjuk paling lembut bahwa hati sedang menuntun kita kembali ke jalan yang sejati. Jangan hanyut menyalahi rasa malasmu, tapi juga jangan larut di dalamnya. Rasa malas bisa menjadi jeda untuk refleksi,
bukan alasan menunda tanggung jawab. Banyak jiwa yang menunggu kehadiran dan bantuan kita. Jangan biarkan mereka menunggu sia-sia. Setiap tugas yang Tuhan titipkan adalah kesempatan suci untuk memberi arti pada hidup kita. Larut dalam kemalasan sama dengan menutup telinga terhadap panggilan batin yang mulia. Hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk mereka yang memerlukan tangan dan hati kita. Malas boleh hadir, tapi jangan sampai menghalangi kita menjalankan amanah yang diberikan Tuhan. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa menjadi jawaban bagi jiwa yang menunggu. Tanggung jawab yang diabaikan karena kemalasan adalah kesempatan yang hilang untuk menebar kebaikan. Mari sadar, bangkit, dan gunakan energi kita untuk melayani dengan hati, bukan hanya menyerah pada rasa malas. Di akhir cerita ini, aku MC 1.0 yakin bahwa setiap dari kita memiliki peran penting dalam kehidupan dengan caranya sendiri. Teruslah melangkah. Jangan menyerah dengan keadaan. Selama kamu masih bisa hidup, abaikan bisikan mereka yang melabeli kamu pemalas. Bekerjalah dengan hati sukacita. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, support kita dengan komen, like, dan subscribe di channelku. Aku MC 1.0, teman kesadaranmu.